Selamat datang kembali di konten Opini Reang. Bagi yang nggak tahu konten Opini Reang adalah dimana nantinya saya akan ngebahas isu-isu terkait dengan politik, hukum, dan isu sosial lainnya. Di konten video Opini Reang kali ini kita akan ngebahas mengenai dampak PPN 12% di Kabupaten Indramayu. Pada data yang saya peroleh itu pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu hanya sebesar 0,54% saja, dan itu adalah pertumbuhan paling rendah se-Provinsi Jawa Barat, dan terendah keduanya adalah Kabupaten Subang. Selisih dari Indramayu ke Kabupaten Subang itu tidak ada 1% sama sekali ya guys. Jadi hanya 0,54%, kemudian Subangnya itu 2,50-an% lah. Jadi tidak ada setengah dari Subang itu sendiri. Padahal kita punya beberapa perusahaan yang bekerja ataupun berpola pada industri ekstraktif ya. Jadi ada Pertamina, Politama, dan ada industri-industri lain. Tapi kenapa pertanyaannya adalah kita itu paling buruk di Provinsi Jawa Barat, bahkan tidak ada setengahnya dari Kabupaten Subang itu sendiri. Nah, tentunya hal tersebut berpengaruh pada pola kerja daripada karyawan-karyawan yang ada di Kabupaten Indramayu itu sendiri. Coba bayangkan ketika banyaknya karyawan yang bekerja di Pertamina, Politama, dan lain sebagainya itu membeli ataupun mengkonsumsi hal-hal yang konsumtif itu bukan di Kabupaten Indramayu. Artinya uang gaji mereka itu berputar bukan di Kabupaten Indramayu, melainkan di kota-kota sebelahnya. Mungkin ada di Cirebon, ya kan, Kuningan, Majalengka, dan lain sebagainya, atau bahkan di Bandung dan Jakarta. Hal tersebutlah membuat peredaran uang itu tidak berputar di Kabupaten Indramayu. Terus sekarang ada isu di mana PPN akan naik dari 11 ke 12%. Hal tersebut akan berdampak buruk kepada masyarakat di Kabupaten Indramayu yang tadinya itu sudah sulit, makin sulit lagi ketika ada PPN naik 12%. Dan kalau kita bicara PPN 12% itu, kita melihat bahwa di mana-mana ya kan, itu akan berdampak kepada kelas menengah ke bawah. Itu artinya bahan-bahan ataupun hal-hal yang konsumtif lainnya itu akan terdampak ya. Jadi bukan hal-hal yang disebutkan hal-hal atau barang-barang mewah saja, sehingga itu akan berdampak pada daya beli masyarakat di Kabupaten Indramayu. Sudah ya mungkin data yang saya gunakan itu tidak terupdate ya, tapi saya yakin pertumbuhan ekonominya itu tidak lebih baik atau tidak naik signifikan dari tahun 2021, meskipun saat ini udah 2024 ya kan. Dan hal tersebut itu membawa dampak buruk yang mana masyarakat akan enggan untuk membelanjakan uangnya ya kan, karena harga-harganya itu semakin mahal. Dan pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan tersebut sebagai indikator bahwa daya beli masyarakat di Kabupaten Indramayu itu masih sangat rendah ya. Apalagi jika pola dari karyawan ataupun yang bekerja di wilayah Kabupaten Indramayu itu membelanjakan uangnya tidak di dalam kota, melainkan di luar kota. Dan uang yang beredar tentunya lebih banyak di luar kota, bukan di dalam kota itu sendiri, sehingga laju perekonomian itu pun terhambat. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan oleh Bupati saat ini maupun Bupati yang akan dilantik pada Februari 2025 ya guys. Karena dampak dari PPN 12% itu tidak main-main. Dari segi belanja untuk bahan-bahan pokok saja itu bisa begitu meningkat signifikan. Dan kenaikannya ya, kalau kita lihat video itu bukan berarti 11 ke 12 persen itu hanya 1% ya, tapi dihitung bahwa
kenaikannya itu memperoleh hasil yang berapa, dan hasil tersebutlah diakumulasi sebagai persentase, dan itu menghasilkan 9%. Kalian cek aja perhitungannya, caranya gimana bisa menghasilkan 9% tersebut. Tapi yang jelas hitungannya tidak sesederhana 11 ke 12 itu naik 1% ya. Dan belum lagi bahan-bahan yang diperlukan oleh masyarakat itu belum tentu ada di Kabupaten Indramayu ini, sehingga masyarakat cenderung akan mencari barang yang dibutuhkannya itu ke luar kota, sehingga faktor itu juga mempengaruhi daya beli dan peredaran uang yang tidak ada di dalam kota itu sendiri, sehingga ini adalah problem yang fundamental bagi pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana dari fasilitas umum, kemudian fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat yang bersifat konsumtif, ya kan, kemudian lapangan pekerjaan, industri, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat bisa memantik geliat ekonomi di Kabupaten Indramayu, dan hal itu belum terlihat signifikan di Kabupaten Indramayu, sehingga PPN 12% tersebut itu akan cenderung membebankan masyarakat, sehingga kita perlu di video kali ini gua ngajak teman-teman ayo nolak kenaikan PPN 12% tersebut. Dan agak sedikit menyinggung soal indeks ya, pembangunan manusia yang sangat rendah. Sama data yang saya pakai di tahun 2021 itu menunjukkan poin 67, sekian. Dan jika 67, sekian itu IPM-nya, itu berarti pendidikan kita hanya lulus SD, tidak lulus SMP. Rata-ratanya seperti itu. Kalaupun ia naik, itu bakal saya rasa tidak signifikan. Nah, faktor-faktor inilah yang perlu diperhatikan. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar ya, apakah PPN 12% itu membebankan masyarakat di Indramayu. Kemudian indeks pembangunan manusia yang masih rendah itu bisakah ditingkatkan di pemerintahan yang baru, sehingga daya beli masyarakat, ekonominya juga, dan kabupatennya juga bisa berkembang dengan secara pesat pembangunannya secara pesat ya, dari faktor-faktor. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.